percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tahun. Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk siapa?" Untuk papa. Hah? Aku memang mati tahun. Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit. Dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya. Tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah? Saya telepon mama saya. Ma, ada di mana ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan. Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya, Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Oh, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, baru makan bakso. Halo, kamu mati? Loh, bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam, serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Menjemput papa saya. Kok jang pak di sini ya, kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota
kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti, mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjil. Silakan, saya mau tanya 5 menit. Malam Pak Daud, apakah orang yang sudah mati meninggal dalam Kristus masih bisa melihat keluarganya di dunia? Yang jelas tanya Tuhan sendiri. Yang jelas terpisah di antara orang hidup. Tidak bisa komunikasi. Tidak bisa. Itu ada pemisah. Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara membatalkan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jelas? Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet? Bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Artinya belum Nah, sekarang saya beritahu, orang rokok itu paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Kenapa orang rokok bisa kena santet? Karena satu unsur, api dan asap. Untuk ngundang setan itu pakai apa? Kemenyan. Dibakar keluar apa? Api dan satu unsur dengan pemanggil mantra. Sehingga orang kalau ngerokok paling mudah kena santet. Jadi supaya tidak kena santet, berhentilah merokok. Lebih baik untuk kolekte gereja. Jelas? Dan ingat, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Ada keyakinan di Indonesia ini tentang pesugihan. Cari kekayaan melalui setan yang memerlukan tumbal. Oke. Kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Kutuk itu selalu anak cucu. Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Karena anak cucu bicara tentang generasi. Anak cucu bicara tentang pengharapan, anak cucu bicara tentang masa depan. Artinya apa? Setan menghancurkan masa depan dan generasi. Kita orang tua capek-capek kerja tujuannya supaya anak kita lebih baik daripada kita. Betul? Bayangkan, bapaknya penjahat ingin anaknya jadi polisi. Betul? Padahal polisi nangkep penjahat. Makanya setan itu selalu merusak anak cucu, generasi. Artinya masa depan. Nanti lain waktu baru saya jelasin tentang kutuk dan berkat. Apa artinya kutuk?
Bagaimana cara kita menolak supaya tidak terimbas oleh pesugihan? Ya bertobat, percaya Yesus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru, segala kutukan itu dibatalkan. Nah pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir baru? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Kalau kita makan menikmati jualan orang yang pakai penglaris, boleh tidak? Bagaimana caranya? Saudara, kita kan tidak mungkin di restoran tanya, kamu pakai setan apa enggak? Itu saudara. Nah, pokoknya kalau saudara di restoran doa, darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Sudah selesai dah. Pak, kalau itu persembahan yang diberikan kuasa gelap, kita lihat boleh enggak kita makan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu kita lihat itu dipersembahkan berhala. Nah kalau kita tidak lihat, lain cerita. Makanya doa itu doakan dengan darah Yesus. Sucikan, kuduskan makanan ini. Supaya apa? Segala mantra hilang. Karena kita tidak mungkin di restoran kita tanya, dipersembahkan atau tidak, susah. Yang jual ngomong, lu mau tahu ngapain? Bagaimana cara mengeluarkan besi kuning pada tubuh orang yang sengaja dipasang dan mematahkan kuasa jahatnya? Semua kekuatan mantra, kekuatan jimat, kalau ditanam di dalam diri manusia, itu ada di 3 titik. Coba semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar meditasi atau namanya itu kekuatan batin, pasti konsentrasi di sini. Namanya kekuatan pikiran, kekuatan. Yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Nih. Kedua, pegang semua bagian jantung. Semua jimat, susuk atau kekuatan mantra apapun itu akan mengikuti jalur peredaran darah, jantung. Ketiga adalah pusar. Manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya, betul? Nah, kekuatan mistik itu ada di sini, maka disebut kundalini, kekuatan ular. Tuh, 2, 3. Orang punya jimat sehebat apapun, sudah doakan 3 titik ini. Hancur dalam nama Yesus. Nah, jelas? 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 Itu mas, 1, 2, 3. Orang susah mati, doakan 3 titik ini. Pak, apa harus pegang? Tidak harus. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau saudara boleh megang 3 titik ini. Apakah boleh makan darah babi bagi orang Kristen? Ini menurut saya loh ya, enggak boleh. Karena darah itu banyak kotoran. Mengapa biasa orang yang mimpi dapat nomor togel dan dipasang beneran dapat? Apa boleh pasang nomor togel? Tidak boleh, itu ada kutuk alam kubur. Kutuk apa? Apakah ketika kita yang sudah percaya Tuhan, setan mengikuti dari kecil itu akan pergi? Ingat, setan ada di mana-mana. Tapi tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Karena ada kuasa Tuhan. Kalau misalkan mertua dari ipar kita percaya dukun, apakah kita sebagai salah satu keluarganya juga terkena imbasnya? Kalau belum bertobat, kena imbasnya. Tapi sudah bertobat tidak bisa, karena ada perlindungan Tuhan.